Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, mungkin yang selama ini selalu saya mendoakan kepada sahabat-sahabat atau para jamaah, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dimudahkan rezeki dan dilancarkan ekonominya dan disehatkan dohirnya dan disehatkan batinnya. Ya, ketemu lagi dengan saya Barakatul kalau masuk ke bumi. Dengan ini saya akan membagikan keilmuan Allah yang telah Allah titipkan dalam diri saya. Tiada lain hanya untuk memperingati, membagi rohani batin atau membuka rohani batin. Nah, kadang-kadang sini saya akan membahas tentang masalah jangan lalai karena waktu kalian akan hilang. Ini secara saya membuat judul jangan lalai karena waktu kalian akan hilang. Wahai para sahabat-sahabatku, wahai para teman-temanku, para saudara-saudaraku, engkau jangan lalai kehidupan engkau sebenarnya, jagalah. Janganlah kalian lalai terhadap waktumu karena waktu itu akan hilang. Karena kalau kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana kedatangan waktu kita, Allah telah memanggil kepada kita untuk melakukan sholat yang 5 waktu itu. Sebenarnya Allah itu memanggil kepada kita, kita harus sadar. Nah, kebanyakan kita yang selalu mengumpul-ngumpul sesuatu yang tidak kalian makan. Karena kita terus-terus sibuk, terus-terus mengumpulkan dan mengumpulkan. Sedangkan kalau sudah mengumpulkan, kita mungkin dengan seperti itu mengumpulkan, sedangkan mungkin ada yang kemakannya cuma tak seberapa, yang kenikmatinya hanya tak seberapa. Tapi waktu kita terus-terus disita dengan itu, disita dengan melalaikan waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak dengan sadar kepada Allah karena waktu mungkin akan lenyap. Mungkin waktu itu akan lenyap. Sekarang masih mencari rezeki ke sana kemari, ternyata rezeki bisa diciptakan, dibangun oleh rumah atau dibangunkan oleh bangunan yang lain, sedangkan kita enggak kepikiran apakah kita bisa menempati atau enggaknya. Nah, di situ kita kalau untuk bangunan buat masjid, apakah kita sodakohnya bisa ikhlas atau enggak? Kalau bisa ikhlas ya alhamdulillah, ternyata kalau sudah merasa kaya di dalam dirinya, itu sedekahnya sia-sia karena tidak ikhlas, karena tujuan kita mungkin datang penyakit ria. Nah, makanya kita dibangun oleh rumah kontrakan atau rumah yang lainnya, sedangkan kita tidak akan menempatinya. Nah, sekarang kalau kita untuk mencari buat kontrakan untuk masa depannya, kadang-kadang kita selalu lalai. Nah, kalau kita untuk melakukan seperti itu, kita tingkatkanlah. Gak apa-apa masalah harta itu lebih banyak, tapi jangan lupa dikarenakan waktu kita akan habis. Jangan lupa kepada Allah, mencari rezeki dengan sebanyak-banyaknya. Cuman kita jangan sampai lalai bila mana Allah telah memanggil kepada kita. Nah, kita cinta kepada Allah atau cinta kepada dunia? Kalau cinta kepada Allah, mungkin orang yang selalu mempunyai cinta kepada sesuatu selalu didatangi. Nah, kita ketahuan di sini kadang-kadang orang kalau mencintai sesuatu, sekarang kecintaan kita kepada Allah atau kepada kesenangan, itu akan ada jawaban di dalam diri kita. Kalau kita cintanya kepada dunia, selalu ada di dalam dunia, selalu melalaikan perintah Allah, selalu melalaikan waktu-waktu yang Allah panggil untuk melakukan sholat. Nah, itu kecintaan kita kepada dunia. Nah, kalau orangnya cintanya kepada dunia, cintanya kepada Allah, ruh kita di dalam hati itu selalu aktif.
kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, apapun kita ekonomi, itu akan selalu Allah bersatu. Allah itu selalu ada di dalam diri kita kalau kitanya sadar. Tapi kalau manusianya tak sadar seperti itu, maka yang ada itu adalah sampai sibuk dengan mengurus seperti itu, dengan rasa keluh kesah dan rasa capek yang selalu ada di dalam dada. Sedangkan yang selalu menggerakkan kepada kita tiada lain itu hanya Allah. Manusia kan semacam wayang. Wayang itu bila mana bisa bergerak kalau ada yang menggerakkan. Nah, manusia ini bergerak ke sana kemari. Yang menggerakkan siapa? Manusia ini kan semacam makhluk. Ya kalau makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Berarti kalau la haula wala quwata illa billah yang selalu menggerakkan berarti Allah semuanya. Kenapa Allahnya dilalaikan? Kenapa ketika Allah memanggilnya tak menyaut? Tapi beda sama dipanggil oleh kesenangan, yaitu adalah dari berbentuk makanan atau berbentuk uang, selalu sampai melalaikan untuk melakukan ibadah. Nah, kebanyakan kita cari dunia yang sebesar-besarnya, tapi jangan lupa kepada Allah secara dohir dan secara batin. Bila mana kita mencari sebesar-besarnya, akan menjadi rezeki dengan penuh keberkahan. Insya Allah seperti itu, memberikan tip atau membuka rohani batin kita yang selama ini kita berdoa, kita berjuang, ternyata kepada Allahnya dilalaikan. Sedangkan umur kita besok atau lusa kita akan dipanggil oleh Allah, atau misalkan makomnya Allah kita tempat-tempat wusulnya kepada Allah kita cari keilmuannya supaya kita mendatangkan bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjuang demi melaksanakan perintah Allah di dalam mencari rezeki. Jangan berjuang untuk mencari kesenangan, melupakan yang menciptakan kesenangan. Bila mana yang kesenangan itu dikejar, sedangkan yang mencipta kesenangannya diabaikan, apakah dikasih atau enggak? Itu ada jawabannya di dalam dirinya masing-masing. Ini hanya mengingat terwabil khusus kebuat diri saya sendiri, umumnya buat orang yang selalu melihat video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau suka share atau nyalakan loncengnya supaya tidak bisa ketinggalan setiap ada kegiatan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.